Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafila Balkis Nasution. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan tools di Photoshop. Tapi sebelum itu, karena tools di Photoshop itu banyak ya, jadi saya hanya memberikan 15 tools aja. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke tutorialnya. Nah, kita udah ada di tutorialnya. Jadi saya di sini akan ngasih tutorial pada tools yang pertama, yaitu adalah Move Tool. Nah, Move Tool ini tuh tools yang paling utama ya, karena kalau misalnya nggak ada Move Tool juga bingung nantinya gitu. Nah, Move Tool ini fungsinya tuh banyak. Dia tuh bisa mindahin layer, mindahin objek, dan mindahin segala suatu hal yang ada pada desain kamu. Nah, ini aku kasih contoh nih ya. Nah, misal kasih contoh nih, ada gambar peyek dan kita tuh mau mindahin peyek ini tuh ke layer yang pertama tadi, yang total 1. Nah, cara tuh gampang kali. Kalian tinggal buka aja gemboknya dan kalian tinggal geser aja pakai mouse dan jangan dilepas. Habis itu kalian tinggal pindahin ke total 1. Nah, udah jadi deh. Jadi deh kayak tinggal mindahin itu pakai move tool aja gitu loh. Nah, jadi kan selain buat mindahin objek, dia tuh bisa untuk buat mindahin layer nih. Misal kasih contoh nih ya, cari gambar dulu bentar. Nah, nggak cuman buat mindahin objek aja, Move Tool ini juga bisa buat mindahin layer. Nah, misalnya ini ada gambar bakso nih kan, kita pakai cara yang pertama dulu buat mindahinnya. Nah, abis itu, di pojok kanan bawah itu kan udah ada 2 layer kan. Kalau misalnya kalian tuh kayak pengennya itu yang baksonya yang di bawah peyeknya gitu kan. Nah, kalian tinggal mindahin aja layernya dengan cara tekan lama pada layer. Abis itu tinggal kalian turunin atau mungkin kalian naikin layernya. Nah, jadi kayak otomatis udah bisa terpindah lah pakai Move Tool ini gitu. Nah, kita ke tutorial yang kedua, yaitu adalah Magic Wand Tool. Jadi, Magic Wand Tool ini dia fungsinya itu untuk menghapus background atau latar belakang dengan warna yang sama. Nah, misalnya kayak contoh bakso ini kan latar belakangnya tuh belum terhapus kan, tapi dia tuh warnanya tuh sama. Jadi kayak misalnya mungkin kayak warnanya itu putih atau mungkin kayak gambarnya kayak pixel gini kan, nah latar belakangnya gitu. Itu tuh belum terhapus backgroundnya. Jadi bisa kita hapus pakai Magic Wand Tool ini gitu. Nah, caranya tuh gampang ya, pakai Magic Wand Tool ini tuh mudah sekali lah gitu kan. Nah, kalau misal di foto kalian itu ada gambar gembok, nanti pas masukin di Photoshopnya, kayak di bagian layernya itu ya, sebelah kanan itu, nah itu, kalian tuh harus buka gemboknya tuh dulu guys, biar bisa menghapus backgroundnya gitu. Di biasa tuh ada di pojok kanan ini nih ya. Nah, habis itu kalian tinggal pencet aja latar belakang yang sama tuh. Nah, habis itu kalian tinggal pencet aja keywords delete atau backspace pada keyboard. Nah, nanti otomatis dia terhapus. Nah, dia tuh terhapus kayak yang seperti di video ya. Nah, kalau misalnya untuk ngilangin seleksinya tuh kalian bisa pencet aja Ctrl D atau Ctrl+D di keyboard kalian gitu. Nah, habis itu selesai deh, dan itu tuh udah gak ada lagi backgroundnya gitu. Nah, tuh kan udah bersih dia backgroundnya. Nah, buat ngelihat lebih jelas lagi, kita pindah dulu ke layer yang pertama tadi yang andal 1. Nah, ini udah jelas sekali kan, kayak bersih deh, jadinya udah gak ada lagi backgroundnya gitu. Jadi udah bagus untuk desain kalian gitu loh. Nah, kita ke tutorial yang ketiga, yaitu adalah Quick Selection Tool. Nah, jadi ini Quick Selection Tool ini adalah kebalikan dari Magic Wand Tool. Nah, kalau misalnya tadi Magic Wand Tool itu untuk menghapus background yang warnanya sama. Nah, kalau misalnya Quick Selection ini, dia tuh warnanya tuh nggak harus sama. Jadi kalau misalnya warnanya tuh beda-beda tuh nggak apa-apa. Yang pasti bisa pakai Quick Selection Tool ini. Nah, ini aku kasih contoh, misalnya tuh ada gambar, gambar peyek yang tadi ya, misal kita mau hapus background, nah itu kan warnanya tuh beda-beda kan, kayak ada warna putih, warna abu, bahkan ada kacang juga di situ gitu kan. Ya, kita mau ngapus backgroundnya dan cuman mau nyisain piringnya doang. Nah, caranya tuh gampang, kalian tinggal pakai Quick Selection Tool aja, habis itu kalian tinggal pencet aja di latar belakangnya. Nah, contohnya tuh kayak yang di video, kalian tinggal tarik aja pakai mouse kalian, terus tahan dan tinggal pencet backspace atau delete di keyboard. Nah, nanti dia otomatis kayak
terhapus backgroundnya gitu. Jadi, kalau misalnya pakai Magic Wand Tool dia tuh bakalan nyisain beberapa titik kecil lah kan, jadi nggak rapi gitu karena kan warnanya nggak sama. Jadi kalau misalnya pakai Selection Tool ini bisa tuh kita lihat lagi detailnya gitu kan. Nah betul-betul terhapus gitu loh walaupun dia warnanya tuh beda gitu. Jadi dia pokoknya pakai Selection Tool ini bisa lah, bagus banget gitu. Oke, kita ke tutorial selanjutnya itu adalah cara gunain tools horizontal type tool. Nah, ini tuh untuk nambahin teks. Jadi kalian caranya gampang sih. Kalian tinggal pencet aja toolsnya dan kalian tinggal ketik aja. Dan oh ya, pilih warnanya dulu. Nah, habis itu kalian tinggal ketik aja kayak yang di video, ikutin aja. Nah, misal aku pilih warna yang warna hitam dan nah itu tuh kalian tinggal hapus aja, habis itu kalian tinggal ketik aja apa yang pengen kalian ketik. Misalnya aku nih kayak ketik Photoshop ya. Nah, itu tuh udah ada warnanya tuh hitam. Nah jadi dia bisa kayak gitu ya. Habis itu tinggal centang aja kalau misalnya udah selesai. Nah, jadi kayak gitu ya. Oh ya, kalau misalnya kalian mau ganti font juga bisa. Kalian tinggal pencet aja teksnya dan kalian tinggal kontrol aja untuk semuain teksnya biar dia tuh nggak ada yang ketinggalan kayak gitu. Habis itu kalian tinggal cari aja font-font yang udah disediain dari Photoshopnya aja. Nah itu tuh banyak fontnya guys. Nah bisa kalian lihat sendiri kan tuh banyak banget fontnya dan bisa dan terganti-ganti juga dia. Jadi itu sesuai sama kebutuhan desain kalian dan kalian bisa pilih aja fontnya secara gratis di yang memang udah ada disediain sama Photoshopnya sendiri. Nah udah deh, jadi kalau misalnya udah jadi, tinggal udah milih fontnya dan udah selesai. Jadi udah cuman gitu doang dan gampang kan, pasti gampang lah, pasti bisa ditiruin. Nah, kita ke tutorial selanjutnya itu adalah pakai tools rectangle tool. Nah, fungsi rectangle ini tuh dia buat elemen-elemen yang mungkin kalian perluin di desain kalian. Nah, rectangle ini dia tuh bentuknya tuh dia bisa segi 4, persegi panjang dan banyak ya bentuknya. Jadi kalau misalnya kalian mau desain sendiri. Nah, sebelum buat biar rectangle itu ada, nah itu ada warnanya juga. Jadi yang warna hitam itu dia fillnya dan stroke-nya itu dia warna coklat. Nah kalau misalnya jadi perbedaan fill dan stroke itu kalau semisal nih kan, nah ini kita contohin. Nah misalnya kita pengen bikin apa ya, segi 4 kali ya. Nah segi 4 ya, mungkin segi atau persegi panjang. Nah bentar. Nah dia tuh kalau misalnya fillnya itu dia warna hitam. Nah fillnya itu dia yang dalam. Jadi kalau misalnya yang stroke-nya itu dia ada di luarnya. Kayak contohnya tuh seperti ini, bentar ya. Kalian kelihatan gak sih yang coklat itu dia tuh ada stroke-nya. Jadi dia kayak bisa jadi 2 warna gitu loh. Tapi kalau misalnya jadi 1 warna juga bisa. Nah itu. Jadi stroke itu dia tuh yang warna coklat yang di luarnya dan yang fillnya itu dia tuh di dalamnya. Nah, jadi kayak dia bisa 2 warna sekaligus gitu. Tapi kalau misalnya kalian gak mau pakai stroke-nya, kalian bisa aja hapus stroke-nya dengan pakai stroke-nya. Nanti dia ada bakalan kayak buat biar nggak terpakai lah stroke-nya ini gitu. Oke, kita ke tool selanjutnya. Selanjutnya itu ada yang namanya ellipse tool. Nah, ellipse tool ini dia tuh hampir sama kayak rectangle, cuman beda bentuk doang. Kalau misalnya ellipse dia tuh bulat dan lonjong. Nah, kalau misalnya kalian pengen ke ellipse tool, kalian tinggal ke rectangle aja dan klik kanan pada mouse kalian. Nanti kalian tinggal cari aja ellipse tool. Cara pakai ellipse tool ini sama kayak rectangle, cuman bedanya kalian tinggal pencet aja tombol shift kalau mau yang bulat sempurna. Nah kayak yang di video itu kalian pencet tombol shift, baru nanti kalian tarik, pencet mouse, pencet kiri, baru nanti kalian tarik dan jadilah bulat sempurna kayak yang di video. Untuk pemilihan warnanya sih sama kayak rectangle ya, dan ada stroke-nya dan fill-nya juga. Karena emang rectangle dan ellipse ini masih satu paket, jadi cuma beda bentuk doang. Dan kalau misalnya kalian nggak mau pakai stroke, kalian bisa hapus. Dan kalau misalnya kalian mau ganti warna, kalian bisa ke fill-nya aja.
Oke, di sini aku mau ngasih perbedaan kalau misalnya nggak pencet tombol shift. Nah, kalau misalnya nggak pencet tombol shift, dia tuh nggak bisa bulat sempurna. Kayak di video, dia tuh bisa lonjong ke bawah, lonjong ke samping, dan bener-bener nggak bisa bulat sempurna kalau misalnya nggak pencet tombol shift. Nah, jadi kayak yang di video itu ya. Nah, yang di video itu juga merupakan dua contoh hal yang atas tuh pakai tombol shift. Kalau misalnya yang bawah tuh nggak pakai tombol shift. Jadi itu sesuai sama kebutuhan desain kalian. Nah, jadi gampang kan pakai ellipse tool. Nah, tool selanjutnya itu adalah polygonal lasso tool. Nah, polygonal lasso tool ini dia tuh fungsinya untuk menghapus background juga. Cuman dia hanya untuk objeknya itu yang manusia. Jadi kalau misalnya ada kayak manusia atau orang foto terus kayak backgroundnya pengen dihapus, nah kita tuh pakai yang polygonal lasso tool ini. Contohnya kita pakai foto guru ini ya, animasi guru. Nah, itu tuh kan latar belakangnya tuh masih pixel kan. Nah, belum terhapus backgroundnya. Dan kita pengen ngehapus backgroundnya pakai polygonal lasso tool. Cara makainya yang paling utama ya, pokoknya kalau misalnya mau ngapa-ngapain itu, kalian tuh harus perhatiin dulu gembok yang ada pada layer. Jadi kalau misalnya layer itu masih tergembok, masih terkunci, kalian tuh harus buka dulu. Nah, jadi baru bisa terhapus. Jadi kuncinya tuh ada di gembok. Jadi kalau misalnya kalian nggak buka gemboknya, nggak akan terhapus. Oke, setelah gemboknya itu udah terbuka, udah kalian buka, langsung aja kita seleksi dari kiri bawah dulu. Nah, seperti yang di video itu, baru kalian langsung aja seleksi ke area yang mau dihapus backgroundnya, kayak yang di video itu ya. Nah, kalau semisal udah keseleksi semua, kalian langsung aja keluar backgroundnya, keluar objek buat seleksi juga biar dia tuh terhapus backgroundnya. Nah, kayak yang di video itu, kalian harus ngelakuin hal ini biar backgroundnya itu terhapus. Setelah udah keluar background, kalian balik lagi ke titik awal kalian seleksi tadi sampai ada yang muncul angka 0 di deket poligonalnya itu kayak yang di video. Nah, setelah itu setelah udah seleksi, kalian langsung aja pencet backspace atau delete di keyboard kalian dan otomatis langsung terhapus kayak yang di video. Nah, mudah banget kan. Jadi itu udah terhapus backgroundnya dan udah gak ada lagi backgroundnya. Pokoknya gampang banget lah. Nah, kita ke tools selanjutnya, yaitu adalah tools brush tool. Nah, tools ini dia tuh fungsinya untuk melukis di desain kalian. Mungkin aja di desain kalian itu butuh kayak lukisan tipis-tipis untuk mempercantik desain kalian. Nah, kalian bisa pakai brush tool ini. Cara pakai itu gampang banget. Kalian bisa langsung aja ke toolsnya dan pilih warna di sebelah kanan itu, dan kalian bisa langsung aja coret-coret sesuka hati kalian dengan pencet kiri pada mouse kalian dan ditahan. Nah, gampang banget bukan? Dan juga kalian bisa pilih ukuran di sebelah kiri, pojok kiri, maksud saya pojok kiri. Dan kalian bisa langsung aja coret-coret sesuka hati kalian dengan kebutuhan di desain kalian. Nah, itu tadi cara pakai brush tool. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan desain kalian jika mau pakai brush tool. Mudah bukan? Oke, tools selanjutnya itu adalah crop tool. Crop tool dari judulnya aja udah crop. Dia tuh fungsinya untuk memotong bagian gambar yang tidak diperlukan, tidak penting itu jadi dipotong ya. Nah, langsung aja ke contoh. Misal nih ada gambar koki nih ya, koki cewek ini. Nah, aku tuh mau motong jadi sepinggang dia aja. Jadi nggak mau full badan gitu. Kalian bisa pakai crop tuh. Nah, cara pakainya tuh gampang. Kalian bisa langsung aja ke toolsnya. Habis itu kalian tinggal langsung aja tarik bagian ujung kanan, mungkin dari ujung kanan dari bawah. Terus habis itu langsung kalian sesuaiin aja mau semana mau dipotong. Kayak aku tadi kan maunya tuh sepinggang, ya udah dia sepinggang. Nah, habis itu kalian tinggal pencet centang dan selesai deh, gambarnya udah otomatis terpotong sendirinya. Oke, kita ke tools selanjutnya adalah custom shape tool. Tools ini memungkinkan kalian dalam memilih dan menggambar dalam bentuk yang khusus. Jadi di tools ini udah ada beberapa bentuk yang memang sudah tersedia dan mungkin diperlukan dalam desain kalian.
Nah, cara pakainya tuh gampang. Kalian tinggal ke toolsnya aja dan kalian bisa langsung pilih warnanya di sebelah kiri atas. Dan untuk berbagai bentuknya itu ada di sebelah kanan. Nah, itu kalau misalnya kalian pencet tanda panahnya, itu ada banyak beberapa bentuk yang ada dan memang sudah tersedia dalam Photoshopnya sendiri. Nah, misal aku pilih yang tanda panah, kalian bisa langsung pencet aja mouse sebelah kiri mouse, dan habis itu kalian bisa langsung tarik aja dan sesuaiin mau gimana ukurannya, kayak yang di video ya. Dan kalau semisal warnanya itu nggak cocok sama yang kalian inginkan, kalian bisa ganti di fillnya itu. Gak cuma tanda panah aja, di custom shape tool ini juga ada kayak nada musik juga kayak yang di video, dan masih banyak lagi berbagai bentuk yang memang sudah tersedia di toolsnya ini gitu. Jadi gak cuma dua gambar ini aja, tapi masih ada lagi banyak lagi yang lain. Nah, mudah banget kan? Mungkin aja kalian perlu salah satu bentuk di custom shape tool untuk desain yang kalian buat. Jadi gunakan aja tools ini. Oke, tool selanjutnya adalah polygonal tool. Fungsinya itu sama kayak rectangle dan ellipse tool, cuman bedanya kalau polygonal ini dia 6 sisi. Cara pakainya gampang banget, kayak yang di video. Kalian tinggal tarik klik kiri pada mouse dan nanti sudah jadi polygonal seperti yang di video. Dan kalian bisa pilih warna di fill, dan kalau semisal mau pakai stroke bisa diaktifin stroke-nya. Tool selanjutnya tuh adalah vertical type tool. Tools ini tuh sama kayak horizontal type tool, cuman bedanya vertical type tool ini dia ke bawah, nggak ke samping kanan. Cara pakainya gampang, kalian tinggal ke toolsnya aja, tapi sebelum itu kalian pilih dulu warnanya, dan di sini aku tulis contohnya tuh kelompok ya. Dan dia otomatis bisa ke bawah langsung tanpa harus kalian ke bawahin secara manual, jadi biar lebih gampang. Oke, tool selanjutnya adalah dot G tool. Fungsinya itu adalah untuk mencerahkan bagian yang gelap. Nah, caranya tuh gampang cara pakainya. Kalian tinggal ke toolsnya aja dan kalian tinggal klik kiri pada mouse, dan kalian bisa lihat perbedaannya antara sebelah kanan dan sebelah kiri, mana yang terang dan mana yang gelap. Oke, tool selanjutnya adalah sharpen tool. Tools ini tuh berfungsi untuk mempertajam area yang mungkin sedikit blur, dan jadi bisa dipertajam pakai sharpen tool ini. Cara pakainya tinggal ke toolsnya aja dan klik kiri pada mouse, dan otomatis fotonya akan tertajam sendiri seperti yang ada di video. Nah, bisa dilihat kan perbedaan antara nasi goreng yang sebelah kanan dan sebelah kirinya. Tool selanjutnya adalah blur tool. Toolsnya ini dia fungsinya untuk memblur atau membuat kabur mungkin pada suatu objek yang ada di desain kalian. Cara pakainya, kalian tinggal tahan aja mouse pada bagian kiri, dan kalian tinggal atur aja mau bagian mana yang di blur. Seperti yang di video sudah blur banget kan. Nah, itu tadi adalah tutorial cara menggunakan tools di Photoshop. Semoga kalian semua bisa mengerti ya. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!